Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, firman-Mu, firman yang sempurna, firman yang memberikan kami kehidupan kekal, yang sudah diizinkan kami membacanya. Walaupun ada yang tertati-tati, kami mohon Engkau berbelas kasihan untuk menolong kami, agar lebih bagus lagi dalam saat kami membaca firman-Mu. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan uraian dari firman-Mu. Hanya Roh-Mu yang kudus yang dapat menjadi guru kami, sehingga kami bukan hanya tahu, kami faham, kami dapat melaksanakan dan mewartakan firman-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kitab Bilangan itu untuk mencatat bagaimana bangsa Israel itu dipimpin Tuhan melalui dua generasi mereka. Generasi pertama karena memberontak, mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Dengan apa? Kenapa susu madu? Karena kalau susu peternakannya bagus, kalau madu pertaniannya bagus. Jadi mereka generasi pertama, berapa orang tuh? 600.000 kepala keluarga, semuanya mati setelah 40 tahun di padang belantara. Baru generasi berikutnya diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, ketika mereka mau masuk tanah perjanjian, ini yang terjadi. Moab itu sebuah bangsa. Kalau sekarang di mana mereka? Di Yordania. Di mana? Yordania. Kalau kamu ditanya, bangsa Moab. Nanti akan saya jelaskan kenapa namanya Moab. Setiap nama ada arti di Alkitab. Bilangan 22 itu nabi palsu. Sebenarnya dia bukan nabi. Dia adalah petenung. Petenung itu artinya orang yang dibayar untuk memberkati orang atau mengutuk orang. Mana bisa orang dibayar untuk memberkati? Iyalah, masuk akal. Tapi ini untuk mengutuk. Kalau istilah sekarang untuk menyantet apa? Ya, jadi kamu lihat bagaimana bisa nggak orang Kristen itu disantet? Ini pelajarannya Ternyata Raja Moab itu membawa orang, membawa uang, menyogok dia. Tuhan bilang, jangan kamu pergi. Dan akhirnya nanti dia gagal. Kenapa gagal? Kenapa tahu? Karena Tuhan bilang, kamu nggak boleh pergi. Tapi dia paksa pergi karena lihat uangnya lebih banyak. Dan Tuhan bilang, kamu pergi tapi mulutmu ini akan menjadi speakerku. Menjadi apa? Jadi apa yang aku katakan yang keluar dari mulut kamu. Gagal mengutuk. Kalau gagal mengutuk artinya apa? Dari mulutnya yang mau mengutuk justru keluar kata-kata berkat. Kata-kata apa? Berkat. Ingat kalau kamu sudah percaya Yesus, apa yang bisa membuat kamu tidak berbahagia? Satu hal saja. Kalau kamu tidak setia. Tidak apa? Selama kamu setia, kamu selalu diberkati. Nah, ada 6 pelajaran dari pembacaan kita tadi, ayat 1 sampai 41. Yang pertama, ketakutan dari bangsa Moab. Kenapa namanya Moab? Moab itu artinya siapakah bapakku? Kenapa namanya begitu? Karena Lot, ketika istrinya sudah jadi tiang garam, dia punya 2 putri. 2 putrinya ini kasih Lot, bapaknya, minum minuman keras, mabuk, dan mereka berdua kawin dengan bapaknya. Lahir dari putri sulung, diberi nama Moab. Apa artinya Moab? Siapa bapakku? Karena bapaknya juga kakeknya. Ya, Moab. Lot Lot itu orang percaya tapi gagal hidupnya. Orang percaya tapi gagal. Kenapa gagal? Karena dia cinta uang. Cinta apa? Cinta uang. Nah, kemudian karena masih kemenakannya Abraham, Lot ini, jadi mereka masih kerabat loh. Kerabat, masih family. Kenapa nih Raja Balak tuh lihat orang Israel yang banyak begitu, dia jadi takut. Dia nggak tahu Alkitab. Nggak tahu apa? Ya, kenapa bangsa Israel diberkati? Karena Abraham itu dikatakan,
Kamu akan diberkati, siapa yang memberkati kamu akan diberkati, siapa yang mengutuk kamu akan dikutuki. Kejadian pasal 12. Jadi dia tahu itu. Kenapa? Dia sekarang melihat orang Israel sudah mengalahkan Raja Sihon. Ini raja kafir, raja penyembah berhala. Kamu tahu nggak? Raja Sihon, Raja Og itu raja raksasa. Raja apa? Kenapa raksasa? Ranjangnya 4 meter. Ranjang kamu berapa meter? Queen, ranjang kamu berapa meter? Nggak tahu ya. Yosef? Nggak tahu juga. Saudara Syong? Bukan tinggi, mana tinggi? Panjangnya? Chong A. Ayong? 2 meter ya. Ini raja raksasa berapa meter? 4 meter. Kamu bayangkan raja raksasa saja dikalahkan orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan menyertai orang Israel. Semua orang yang mau menghalangi mereka semua dikalahkan. Raja Sihon, Raja Og. Jadi takut. Nah, kenapa mereka itu dikalahkan? Sudah ada nyanyian Musa, Keluaran 15:15. Mari kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu itu gemparlah pemuka-pemuka Edom. Ini keturunan Esau. Kedahsyatan memegang orang-orang kuat di Moab. Jadi mereka takut, semua penduduk Kanaan gemetar melihat orang Israel yang tidak punya pengalaman perang bisa mengalahkan raja-raja raksasa. Ingat ya, ketika mereka selesai menyeberang Laut Merah atau Laut Tebrau. Nah, Tuhan sebenarnya sudah melarang orang Israel berperang dengan orang Moab. Kenapa? Karena Moab masih kerabat kan? Moab itu keturunan siapa? Lot. Lot itu siapa? Kemenakan Abraham. Jadi Tuhan mengatakan, kamu jangan melawan Moab, karena Moab itu tanahnya tidak akan aku berikan kepadamu. Tanah kamu yang akan kamu miliki itu tanah Kanaan. Tanah perjanjian ataupun tanah yang berlimpah. Berlimpah apa? Madu dan susu. Susu dan madu. Nah, pelajarannya, Balak ini takut. Kenapa takut? Karena rohaninya buta. Rohani apa? Kamu kalau rohaninya bagus, kamu akan dapat membaca Alkitab dengan benar. Kuncinya ini. Paham? Oke. Karena dia tidak punya rohani yang baik, maka tindakannya itu bodoh. Tindakannya apa? Memanggil dukun untuk mengutuk orang Israel. Nah, siapakah Bileam? Siapa dia? Disebut nabi palsu. Dia datang dari daerah Petor. Daerah apa? Bukan Peter, bukan petir, tapi Petor. Apa? Petor itu di mana? Di daerah Iran, Irak sekarang. Ya, di Mesopotamia. Ya, daerah Irak. Kamu lihat, dia mengenal nama Tuhan. Tapi, ini bedanya ya. Dia juga dukun. Kok bisa ya? Kenal firman tapi jadi dukun. Nabi palsu. Nah, kalau orang membaca tentang Bileam, kenapa kita sebut dia nabi palsu? Karena kitab Yosua 13:22. Mari kita baca. Bileam bukan seorang nabi, melainkan juru tenung. Juru tenung ini artinya apa? Dukun. Ya, dukun ya. Mari kita baca. Juga Bileam, putra Peor, tukang tenung atau dukun itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Karena dia tidak mau bertobat, nanti kamu lihat ya, dia mati oleh pedang. Kita diizinkan menyimpang. Tapi Tuhan mencambuk kita untuk kita bertobat. Kalau tidak bertobat apa? Akan mati. Ulangan 23 ayat 3-5. Mari kita baca. Sebab mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air, dan sebab mereka menyewa Bileam bin Beor dari Petor untuk mengutuk engkau. Tadi bagaimana peristiwanya? Raja Balak, putra dari Sipor, zaman dulu tuh orang dikenal dengan nama bapaknya. Dengan nama siapa? Si A, putra B. Kalau dia baik, nama bapaknya ikut baik. Kalau dia jelek, nama bapaknya juga ikut. Paham ya? Nah, dikirim orang
Apa yang terjadi? Tadi kamu baca apa terjadi? Malam-malam Tuhan berfirman, jangan kamu pergi. Ayat 12, coba lihat. Ayat 12. Dia bilang, tunggu ya. Tunggu, saya tanya Tuhan, boleh nggak mengutuk orang Israel? Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh kan? Kenapa? Karena Tuhan bilang, siapa mengutuk Israel akan dikutuk, siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Kejadian pasal 12. Sekarang ayat 12, mari kita baca. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati oleh siapa? Tuhan. Apa yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak bisa dibatalkan, kecuali orang itu berubah setia. Berubah apa? Setia. Lanjut ya. Ini menegaskan bahwa janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Bilangan 22 ayat 12. Nah, aslinya di sini. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini kata Tuhan kepada siapa? Abraham. Jadi Abraham punya keturunan namanya Ishak, Ishak punya keturunan namanya Yakob, Yakob punya 12 anak laki-laki yang menjadi bangsa Israel. Jumlah mereka kira-kira 2 juta orang. Berapa orang? 2 juta. Nah, saya sudah pernah cerita tentang Israel kan? Bangsa yang paling pintar di dunia. Kenapa? Jumlah mereka sedikit. Kemungkinan ya menurut saya, mereka diberi makan roti dari sorga yang namanya mana. Bukan MBG tapi mana. 40 tahun loh. Orang Israel itu paling pintar di dunia ini. Paling apa? Paling pintar. Karena makan apa? Mana. Berapa lama makan mana? 40 tahun. Nggak ada orang bisa ngalahkan mereka. Orang Tiongkok, ya orang Chinese itu pintar-pintar loh. Orang apa? Chinese. Makanya sekarang banyak produk-produk dari Chinese kan? Apa itu? Motor, listrik, mobil listrik, dan sebagainya. Tapi kalah dengan Israel. Dengan siapa? Israel. Nah, mari kita baca. Bilangan 23. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, menerima berkat aku ditugaskan, dan apabila memberkati, aku tidak dapat membalikkannya. Ini jelas nih, Bileam berkata, jadi pada saat dia sudah sampai di tempatnya Moab, apa yang terjadi? Tuhan sudah bilang sama dia tidak. Tadi kamu lihat ada peristiwa keledai kan? Bukan kedelai ya, keledai ya. Ya, kenapa keledainya nggak mau maju? Di depannya ada apa? Tadi ada apa? Keledainya yang sudah setia seumur hidup dengan dia. Kenapa nggak mau maju? Sampai dia pukul 3 kali. Karena ada malaikat Tuhan. Siapa malaikat Tuhan? Tuhan Yesus menghalangi dia. Sampai keledai bisa berbicara. Binatang bisa berbicara tidak? Kenapa bisa? 2 kali di Alkitab binatang bisa berbicara. Kapan? Kapan binatang bisa ngomong? Kapan? Di Taman Eden, ular dirasuki iblis bisa berbicara. Yang kedua kali, keledainya Bileam tidak mau jalan, dia ngomong sama Bileam. Tuhan memakai mulutnya keledai untuk menegur Bileam. Keledai aja bisa lihat Yesus di depan dia. Bileam, manusia, tidak bisa lihat Yesus. Jadi kamu lihat sendiri ya. Nah, mengapa Allah itu memperbolehkan Bileam pergi setelah dia bilang jangan? Kenapa bisa begitu? Pertama dia bilang jangan kan? Jangan kamu pergi, ayat 12. Tetapi kamu kalau baca, nah ayat 20, coba baca. Ayat 20. 1, 2, 3. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu, haruslah kau katakan. Jadi, pada saat utusan pertama ditolak. Ditolak.
pulang loh. Terus Raja Balak dia nggak menyerah, dia kirim lagi utusan kedua, pangkatnya lebih tinggi, duitnya lebih banyak. Bilyam matanya tambah merah kan. Pertama aja dia mau, tapi dilarang. Nah kali ini Tuhan tahu dia cinta uang. Tuhan bilang, kamu pergi, tapi apa yang terjadi? Mulut kamu hanya bisa ucapkan berkat yang aku akan katakan. Itu tandanya apa? Allah itu maha kuasa. Allah apa? Maha kuasa. Dia bisa menggunakan mulutnya binatang untuk berbicara. Dia bisa menggunakan mulutnya dukun untuk ngomong. Mulut siapa? Ini luar biasa loh. Bilangan doa-doa loh. Nah, jadi begini. Jadi di mana kutukan itu bisa disampaikan? Kalau kamu baca di ayat terakhir. Coba lihat. Ayat 41, coba baca. 1, 2, 3. Keesokan harinya, Balak raja itu ya, mengambil Bilyam dan membawa dia mendaki bukit Baal yang tinggi. Sehingga apa? Dari atas bukit itu dilihatnya bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Jadi di bukit yang tinggi sekali bisa melihat bangsa Israel. Siapa yang pernah naik bukit di sini? Paling tinggi bukit yang kamu panjat apa itu? Saya kemarin ke Gunung Bromo, cukup tinggi itu, 2.400 meter di atas permukaan laut, tinggi sekali. Tapi naik jeep ya, bukan jalan kaki. Kalau jalan kaki itu bisa ya 5-6 jam atau 10 jam. Tinggi ya, jadi melihat semua gunung. Awan berada di bawah kita, apa? Awan. Sehingga dari atas Bukit Bromo kelihatan tuh kota-kotanya. Ya, kalau awannya tidak tebal ya. Nah, jadi begitu melihat bangsa Israel, dia bilang dia mau mengutuk. Tapi apa yang terjadi? Justru kata-kata apa? Berkat. Nanti kamu akan lihat ya. Kata-kata yang keluar bukan kutuk, tapi berkat. Nah, kita sudah sampai di bagian keempat. Mengapa Allah murka? Padahal dia bilang pergi. Ayat 20 sampai 22. Dari sini kita belajar kehendak Allah, rencana Allah seperti salib. Seperti apa? Ingat baik-baik ya. Kehendak Allah seperti apa? Salib. Nah, kalau salib ada palang apa? Ke atas dan palang samping, ya horizontal. Lihat, yang ke atas apa? Ada 7 aspek kehendak Allah. Yang ke atas itu ada 4. Yang pertama, coba kamu baca. Kehendak Allah bersifat dekrit. Apa? Dekrit artinya dia menciptakan, dia cuma ngomong. Dia hanya ngomong. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Kehendak Allah bersifat dekrit, itu memilih manusia dan memilih malaikat. Nah, kehendak Allah itu seperti resep. Seperti apa? Apa itu resep? Resep hidup bahagia, 10 hukum. Kalau kamu ditanya, bagaimana kita bisa hidup bahagia? Resepnya apa? Selain percaya Yesus, taat 10 hukum. Paham? Kemudian yang berikutnya, ya, kehendak Allah bersifat mengarahkan kita. Ya, direktif. Mazmur 119 ayat 15. Siapa yang hafal ayat ini? Firman-Mu pelita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita atau senter untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Mengarahkan. Nah, kehendak Allah adalah keinginannya bersifat desiratif. Yeskel 33:11, dia tidak ingin satu manusia pun masuk neraka. Kalau kamu ditanya apa kehendak Allah? Dia tidak ingin satu orang pun masuk neraka. Dia ingin semua manusia percaya Yesus dan masuk surga. Ini 4 hal. Dekrit, resep, direktif, desiratif. Nah, sekarang yang bersifat horizontal. Kalau kita sudah tahu kehendak Allah, yang pertama, yang paling bagus apa? Kita bekerja sama dengan kehendaknya. Bilyam bekerja sama nggak? Bekerja sama tidak? Allah kan jelaskan jangan tapi dia, kalau dia pergi, apakah itu tidak termasuk kehendak Allah? Ada tidak di dunia ini terjadi di luar kehendak Allah? Ada. Kenapa tidak ada? Orang berdosa, apakah itu Tuhan kehendaki orang berdosa? Ayo. Orang membunuh, kenapa Allah
Diam saja orang membunuh. Kain membunuh Habel, kenapa? Masuk di sini. Permisif, apa? Dia izinkan, dia apa? Dia izinkan orang berdosa. Karena tidak ada satupun terjadi di luar izinnya Tuhan. Ingat ya? Tidak satupun hal di dunia terjadi di luar izinnya Tuhan. Nah, waktu dia izinkan Bileam pergi, dia izinkan Yunus, ada apa namanya? Cambuk apa? Cambuk. Bileam dicambuk dengan apa? Dua hal. Binatangnya mogok. Binatangnya apa? Mogok. Tapi yang mogok bisa berbicara. Keledainya ya. Paham? Yang kedua apa? Waktu dia mau mengutuk, dia pikir sudah bisa ngutuk, sudah bisa bawa pulang duit. Yang keluar dari mulutnya apa? Kata-kata berkat. Marah nggak raja itu? Dibayar untuk mengutuk, malah mulutnya keluar apa? Kata-kata berkatnya tuh terbukti ya di dalam hidupnya Yesus tuh. Nanti kamu lihat ya. Namanya Bileam itu disebut sampai di kitab Wahyu. Kita apa? Nah, saking jeleknya, nggak boleh dicontoh. Orang namanya apa? Bileam. Ya, kamu jangan kasih nama anak kamu, cucu kamu Bileam ya. Paham ya? Balak pun jangan ya. Oke, lanjut. Nah, di ayat 20 kita tadi baca, pertama Allah bilang jangan, tapi sekarang kenapa? Boleh. Pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi di ayat 22, bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Mengapa demikian? Bileam pergi bukan karena taat kepada Tuhan, melainkan ia tamak. Dia ingin dapat uang dan dapat kehormatan dari Balak. Allah mengizinkan tindakannya, tapi menguji dan marah ya dalam lubuk jantungnya. Coba kita baca. Kata Bileam ini disampaikan ya sebagai peringatan jangan seperti Bileam. 2 Petrus 2 ayat 15-16. Mari kita baca. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang lurus dengan mengikuti jalan Bileam, putra Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi Bileam beroleh teguran atau cestitif untuk pelanggarannya itu, keledai, beban yang bisu, berbicara dengan suara manusia, dan mencegah kebingungan nabi itu. Nah, Yudas 1:11 juga sama. Kita baca. Celakalah mereka, sebab mereka oleh kerinduan akan pembalasan menyeret diri kepada kesesatan Bileam. Bileam itu akhirnya tidak mau bertobat di Bilangan 31. Apa akibatnya? Dia mati dengan pedang. Nah, keledai berbicara. Keledai itu dianggap binatang yang bodoh, justru bisa melihat malaikat Tuhan. Siapa malaikat Tuhan? Malak Yahweh itu Yesus. Sedangkan Bileam yang mengaku dirinya itu adalah nabi, tapi justru buta rohaninya. Itu pelajaran kelima. Nah, kita lihat malaikat Tuhan itu juga pernah menampakkan diri kepada Yosua. Di Yosua 5, malaikat Tuhan itu adalah Yesus yang disebut sebagai panglima bala tentara Tuhan. Karena Yosua itu akan memimpin orang Israel bertempur dengan musuh-musuhnya. Nah, sekarang kamu lihat kenapa keledai yang lemah dipakai. Karena prinsipnya itu 1 Korintus 1 ayat 27-29. Tetapi apa yang bodoh untuk dunia dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Amsal 12:10. Kalau kita lihat orang benar memperhatikan kehidupan hewannya. Kalau kamu pelihara hewan, kamu harus jaga dia baik-baik. Ya, nggak boleh dia apa? Dibully. Kalau mau disembeli langsung sembeli. Paham ya? Nah, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ada orang yang menyiksa binatang, nggak boleh ya. Nah, ada orang menyiksa kucing ya, bisa ditangkap polisi. Paham? Nah, yang keenam, kelanjutan kisah ini yang sangat panjang ya, pasal 22 sampai 24. Ya, Bileam ini tidak bisa mengutuk Israel, tapi dia memberi nasihat licik kepada Balak, kalau kamu mau menjatuhkan Israel, caranya bukan dengan mengutuk. Kirim wanita-wanita bejat, ajak pria Israel berzina, nanti Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka. Cara apa? Orang Kristen tidak bisa dikutuk, tapi orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Akhirnya dia kirim wanita-wanita yang cantik, yang bejat, ajak laki-laki Israel menyembah berhala, berzina. Nah, Tuhan bunuh ribuan orang Israel loh. Gara-gara siapa? Bileam. Maka namanya muncul di Perjanjian Baru, kitab Yudas ada, ya kitab tadi Petrus yang kedua ada, nanti kitab Wahyu juga ada. Nah, coba kamu lihat ya.
pasal 31. Kita baca 1, 2, 3. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel melakukan perbuatan murtad terhadap Tuhan dalam hal Peor. Jadi dikirim wanita-wanita yang cantik, yang bejat untuk mengajak pria Israel menyembah berhala dan berzina. Nah, Wahyu 2 ayat 14. Ini teguran Yesus kepada gereja Pergamus. Mari kita baca. Engkau membiarkan di antaramu orang-orang yang memegang ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk meletakkan batu sandungan di hadapan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat cabul. Ya, jadi setelah hal ini terjadi, apa yang Tuhan lakukan? Dia menghukum bangsa Israel. Nah, kita lihat nubuatnya secara singkat ya. Ada 4 nubuat ya. Nubuat yang pertama, bagaimana? Bileam berkata, orang Israel itu adalah bangsa yang sudah dipisahkan, yang menyendiri. Ya, untuk kudus, untuk asing, supaya mereka menjadi orang yang benar. Ya. Ciri khas orang Kristen apa? Hidup kudus, hidup terpisahkan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Mari kita baca. Konsep ini, bangsa yang terpilih dan dipisahkan dari dunia. Jadi kita juga disebut bagaimana? Mari kita baca. Yang kedua, 1, 2, 3. Biarlah aku mati seperti orang-orang jujur. Ini secara tidak langsung mengakui bahwa keselamatan dan akhir hidup yang damai hanya ada di dalam Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Nubuat kedua, kamu lihat ya. Nubuat kedua itu sudah digenapi melalui Yesus. Di dalam Bilangan 23 ya, ayat 18 sampai 24. Ini disampaikan bukan lagi di puncak gunung Baal, tapi di puncak gunung apa? Pisgah. Nah, di sini dikatakan Bileam menegaskan bahwa tidak ada mantra atau guna-guna yang mempan terhadap Israel. Allah ada di tengah-tengah mereka dengan sorak-sorai sebagai raja. Jadi di sini ada 2 hal dalam nubuat kedua. Bileam disuruh mengutuk, tapi keluar kata-kata berkat. Ya, sekaligus nubuat atau rencana masa depan Allah kepada bangsa Israel. Ada 2 hal, kepastian akan keselamatan, Bilangan 23 ayat 19, dan sorak-sorai raja. Ini ayatnya ya. Mari kita baca. Janji keselamatan. 23:19 Bilangan. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Nah, kemudian menjadi dasar bahwa ya dalam Ibrani juga ya Allah itu bukan manusia yang bisa berdusta. Nah, sorak-sorai raja, kalahkan kuasa kegelapan, Kolose 2:15. Kehadiran Allah sebagai raja di tengah-tengah umatnya mengantisipasi kedatangan Yesus Kristus sebagai raja damai yang mengalahkan segala kuasa kegelapan. Kalau kita percaya Yesus, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Nubuat ketiga, keindahan dan pertumbuhan kerajaan Tuhan Yesus. Ini digenapi oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus akan datang sebagai raja segala raja. Mari kita lihat ayatnya, ayat 9 dari kitab Bilangan 24. Mari kita baca. Ya, Bilangan 24 ayat 9. Bileam mengutip janji ya mesianis Abraham di Kejadian 12 ayat 3 dan Kejadian 49 ayat 9. Nah, kita baca 499. Apa janjinya? Ia akan meniarap, ia berbaling sebagai singa jantan. Ini orang Israel akan punya raja yang namanya Yesus. Tadi sudah kita baca Kejadian 12 ayat 3, ini Kejadian 49 ayat 9. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia, dan siapa yang mengutuk engkau, kena kutuklah dia. Nah, ini langsung menyasar kepada Yesus sebagai raja dari suku Yehuda di Wahyu 5 ayat 5. Kerajaannya Tuhan Yesus ciri khasnya apa? Tidak berkesudahan. Kerajaannya Tuhan Yesus ya. Nah, nubuat keempat, bintang dari Yakob. Mari kita lihat ya, di dalam kata-kata Bileam, Bilangan 24 ayat 15 sampai 19. Mari kita baca. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Siapa dia? Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku akan memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakob, tongkat kerajaan bangkit dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab. Disuruh mengutuk Israel, justru dia memberkati Israel dan mengutuk Moab. Inilah kemahakuasaan Tuhan. Nah, kamu lihat ya, simbol bintang dari Yakob
Itu di Wahyu 22 ayat 16. Mari kita baca. Yesus berkata apa? Aku, Yesus, adalah tunas dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi dari kata-kata Bileam itu disampaikan rencana Bapa mengutus Yesus. Nah, kamu lihat ya, waktu orang Majus ke Yerusalem, mereka mencari apa? Yesus yang dipimpin dengan apa? Bintang. Orang Majus datang dari mana? Dari mana? Dari timur. Timur itu di mana? Daerah Petor. Ini nubuat dari mulut Bileam, ada catatan di sana. Ya, bahkan bahwa ada raja yang akan lahir dan mereka ini ya mengikuti bintang sampai di Yerusalem. Nah, terakhir ya. Ini Kejadian 49:10, mari kita baca. Menggenapi nubuat Yakub dalam Kejadian 49 ayat 10 bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai dia datang yang berhak atasnya. Jadi ini ringkasannya ya atas apa yang terjadi. Mari kita lihat. Yang pertama di mana? Dibawa ke mana? Bukit Baal. Ya, dikatakan umat Israel itu umat pilihan. Yang kedua dibawa ke mana? Bukit Pisgah. Kristus akan menang atas kuasa gelap. Yang ketiga, puncak Gunung Peor. Ya, singa dari suku Yehuda. Yang terakhir, ya, pasal 24, bintang dari Yakub. Disuruh mengutuk, malah memberkati. Panjang ya. Bukan hanya pasal 22 sampai pasal 31. 31 dia mati dengan apa? Pedang. Tapi sebelum dia mati, dia memberikan nasihat yang jahat. Gimana cara mengalahkan orang Israel? Kirim wanita-wanita jahat supaya wanita-wanita itu mengajak orang Israel yang laki-laki berzina, maka Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dalam waktu yang singkat sekali kami dapat belajar dari perjanjian lama. Sejarah bagaimana bangsa Israel akan dikutuki oleh Raja Moab yang bernama Balak. Tetapi engkau membalikan rencana jahat menjadi rencana baik. Tetapi kami juga tahu bahwa kami orang Kristen tidak bisa dikutuki, tetapi bisa dijatuhkan kalau kami tidak setia kepada engkau. Bapa, tolonglah kami, baik yang masih sekolah, ibu rumah tangga yang sudah bekerja, agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan pulang, sertailah kami, dengarkan doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami doa Bapa kami, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat petang, see you again. Terima kasih.